Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kami informasikan saat ini tercatat orang dalam pemantauan sebanyak 1.316 jika kita bandingkan dengan hari kemarin pada periode yang sama ada penambahan sekitar 54 ODP. Kemudian pasien dalam pengawasan sebanyak 12, tercatat dirawat di Rumah Sakit Ulin sebanyak 5, kemudian Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh 1, Rumah Sakit Hasan Basri 4, dan 2 yang dilakukan isolasi mandiri, yaitu di Balangan. Kami juga sampaikan pada periode sore hari ini ada penambahan kasus sebanyak 9, sehingga totalnya ada 58 kasus yang positif, 43 kasus yang dirawat maupun yang melakukan isolasi mandiri, kemudian ada 8 yang sembuh dan 7 meninggal. Kami informasikan tambahan 9 kasus tersebut terdiri dari positif Tabalong 2 kasus, kemudian Banjarbaru 2 kasus, Hulu Sungai Tengah 3 kasus, Banjarmasin 1 kasus, dan Hulu Sungai Selatan 1 kasus. Saat ini pasien konfirmasi positif yang dirawat sebanyak 30 kasus dan isolasi mandiri 13. Kami informasikan yang dirawat diantaranya di Rumah Sakit Umum Ulin sebanyak 12 kasus, di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh 4, Rumah Sakit Abdul Aziz 2, Yasin ada 3, kemudian Rumah Sakit Badarudin ada 2, Rumah Sakit Daman Huri ada 3, Rumah Sakit Idaman ada 2, Rumah Sakit Hasan Basri ada 1 kasus, kemudian Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin ada 1 kasus, dan isolasi mandiri di beberapa tempat sebanyak 13 kasus. Kami informasikan pula bahwa tambahan yang sudah 2 kali hasil swabnya negatif terdiri dari case COVID-16 asal Banjarmasin, kemudian case COVID-17 usia 45 tahun laki-laki dari Banjarmasin, dan yang ketiga case COVID-06 usia 51 tahun laki-laki dari Kabupaten Banjar. Kemudian kami informasikan juga pasien dalam pengawasan yang juga negatif hasil laboratorium PCR-nya, yaitu Mas 10, perempuan 45 tahun dari Banjarmasin, kemudian dari Hasan Basri 1, Habis 1, 55 tahun, perempuan dari Hulu Sungai Selatan, kemudian Habi 2, 65 tahun, perempuan, Hulu Sungai Selatan, kemudian Idi 1, 49 tahun, laki-laki dari Banjarbaru, dan Biji 5, 46 tahun, laki-laki dari Tanah Bumbu. Kemudian kami juga informasikan yang kemarin dilaporkan yang meninggal, yaitu Mas 12. Saat ini hasil PCR-nya belum keluar, sedangkan yang Mas 11, 61 tahun, perempuan, Banjarmasin, hasil PCR-nya negatif. Nah, itu adalah beberapa terkait dengan penambahan baik
pasien yang terkonfirmasi positif maupun tadi PDP yang dinyatakan negatif. Kami informasikan pula bahwa saat ini kondisi beberapa pasien yang terkonfirmasi positif yang dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya case COVID 02, 11, 13, 14, dan 15, saat ini kondisinya stabil, sedangkan case COVID 20 masih mengalami sesak napas. Selanjutnya case COVID 25, 28, kondisinya juga stabil, sedangkan case COVID 30, 35, 39, dan 40 masih memerlukan perawatan dan dalam keadaan yang masih sesak napas. Kemudian yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, yaitu case COVID 18, kemudian 26 dan 27, saat ini kondisinya stabil, sedangkan case COVID 41, dan ini adalah perawatan yang hari kedua, masih dalam kondisi sesak. Kami informasikan pula yang dirawat di Rumah Sakit Badarudin Tabalong ada 2. Yang pertama case COVID 50, kemudian case COVID 50 ini merupakan terkonfirmasi positif baru, yaitu BD1, 61 tahun, laki-laki dari Tabalong, kondisinya stabil. Kemudian yang kedua case COVID 51, usia 46 tahun, perempuan, juga dari Tabalong, kondisinya juga stabil. Selanjutnya dari Rumah Sakit Bu Yasin, kami informasikan bahwa case COVID 23 dan 24 kondisinya juga stabil, sedangkan case COVID 36, usia 76 tahun, laki-laki, dari Tanah Bumbu, kondisinya masih mengalami sesak napas. Selanjutnya case COVID 31 dan 22, kondisinya juga dalam kondisi yang stabil. Kami informasikan yang dirawat di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru, case COVID 57, kemudian case COVID 58, kondisinya masing-masing stabil. Dan selanjutnya ini merupakan juga yang terkonfirmasi positif, yaitu yang dirawat di Rumah Sakit Damanhuri, Hulu Sungai Tengah, case COVID 52, kemudian 53 dan 54, ini kondisinya stabil. Case COVID 52, usia 51 tahun, perempuan. Kemudian case COVID 53, usia 18 tahun, juga perempuan. Dan case COVID 54, usia 31 tahun, laki-laki. Kemudian yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin, yaitu case COVID 55, usia 45 tahun, laki-laki, dari Banjarmasin, saat ini juga kondisinya stabil. Selanjutnya kami sampaikan pula dari Rumah Sakit Hasan Basri, case COVID 56, dan ini juga kasus baru, usia 42 tahun, laki-laki, dari Hulu Sungai Selatan, kondisinya juga dalam kondisi yang stabil. Kami juga sampaikan beberapa kasus yang saat ini juga dilakukan isolasi mandiri, yaitu case COVID 08, 07, 29, 32, 33, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, dan 49. Semuanya saat ini dalam kondisi yang cukup stabil. Selanjutnya kami juga ingin sampaikan pasien dalam pengawasan yang dirawat di beberapa rumah sakit. Yang pertama di Rumah Sakit Umum Ulin, yaitu Ulin 50, perempuan, usia 28 tahun, dari
Hulu Sungai Utara kondisinya stabil. Kemudian Ulin 51 usia 50 tahun laki-laki dari Banjarmasin, kondisinya masih dalam kondisi yang sesak napas. Dan yang tambahan baru Ulin 52 usia 52 tahun laki-laki dari Banjarmasin, ini relatif stabil. Begitu juga dengan tambahan yang berikutnya Ulin 53 usia 36 tahun laki-laki, KTP-nya dari Kalimantan Tengah. Jadi kondisinya juga masih dalam kondisi yang stabil. Kemudian selanjutnya Ulin 54 41 tahun. Ini juga tambahan baru, perempuan dari Banjarmasin, kondisinya stabil. Selanjutnya PDP dari Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, Mas 13, 54 tahun, perempuan dari rujukan Batola, kondisinya stabil. Kami sampaikan juga yang isolasi mandiri di Kabupaten Balangan, BL1, BL2, kondisinya stabil saat ini. Dan kami sampaikan juga yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Basri, yaitu HB3, usia 58 tahun, laki-laki, Hulu Sungai Selatan. Ini masih dalam kondisi yang sesak napas. Sedangkan yang selanjutnya HB4, HB5, dan HB6 saat ini kondisinya relatif stabil. Nah, itu adalah kondisi dari pasien baik yang dirawat maupun yang isolasi mandiri, yang positif maupun yang dalam pengawasan. Beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan upaya-upaya update penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kami berharap bahwa upaya-upaya kita ini tetap dan harus didukung oleh semua kita. Karena masyarakat yang betul-betul mendukung dan memahami bagaimana upaya-upaya kita di dalam memutus rantai penularan ini yang menjadi prioritas. Oleh karena itu, maka kami berharap masyarakat-masyarakat kita agar memahami dalam konteks memutuskan rantai penularan agar tetap di rumah. Nah, itu yang kami harapkan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.